Selamat datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memijit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau ada pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Video pembelajaran kali ini merupakan video kedua ya, tentang langkah-langkah penyusunan tes. Di video pertama saya sudah menjelaskan tentang 3 langkah. Pertama ya, memeriksa KD dan indikator, lalu menetapkan tujuan dan membuat tabel spesifikasi. Sementara di video kedua sekarang saya akan menjelaskan tentang membuat kisi-kisi soal, lalu menyusun soal, dan yang keenam itu adalah membuat pedoman penskoran. Kita mulai dengan langkah yang keempat. Jadi setelah Anda berhasil membuat tabel spesifikasi, langkah berikutnya adalah menuangkan tabel spesifikasi itu ke dalam kisi-kisi soal. Bentuknya seperti ini kisi-kisi soalnya ya. Nah, jadi ada nama satuan pendidikan, misalkan SMA C di Bandung atau apa, kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa, mata pelajaran agama dan budi pekerti gitu ya. Lalu ada kolom nomor, kolom KD, kolom materi. Ingat, materi ambil dari kata benda yang ada di KD ya. Lalu indikator soalnya ya, di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan cara membuat indikator soal. Lalu level kognitifnya apa? Ini penalaran ya, level 3, jenisnya C4 ya. Soal nomor soal seperti yang ada di tabel spesifikasi, bentuk soal pilihan ganda. Nah itu ya, ini contoh kisi-kisi ya. Nah, lalu langkah ke-5 itu adalah menyusun soal. Nah, untuk membuat soal secara spesifik kaidahnya saya sudah membuat video khusus terkait itu ya. Nanti Anda tonton. Yang di sini saya akan menjelaskan secara umum saja. Jadi karena tes yang akan kita buat itu adalah kognitif ya, soal itu untuk instrumen kognitif. Jadi yang dibuat itu soal untuk level 1, C1 dan C2 ya, pemahaman. Level 2 atau C3 yang disebut dengan aplikasi, dan yang ketiga itu level 3 yaitu mulai dari C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Nah, mari kita lihat ketentuan pembuatan soal untuk masing-masing level ya, mulai level 1 sampai level 3. Kita mulai dengan level 1 dulu. Nah, untuk pertanyaan di level 1, yang pertama itu harus difahami oleh Anda bahwa level kognitif pengetahuan dan pemahaman itu mencakup dimensi proses berpikir C1 dan C2 ya. Ini kategorinya low order thinking skill gitu ya. C1 dan C2. Lalu yang kedua, ciri-ciri soal pada level 1 itu adalah mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Dan bisa jadi soal-soal pada level 1 ini merupakan soal kategori sukar. Karena untuk menjawab soal tersebut, siswa harus dapat mengingat
beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi, atau menyebutkan langkah-langkah prosedur melakukan sesuatu. Itu bisa jadi. Jadi bisa berupa pengetahuan faktual, ya, bisa berupa pengetahuan konseptual, ya, atau bisa juga menyebutkan langkah-langkah atau prosedur melakukan sesuatu. Nah, dan yang keempat, soal pada level 1 itu bukan termasuk soal hot. Nah, contoh KKO yang sering digunakan itu adalah menyebutkan, menjelaskan, seperti yang saya pernah menjelaskan di video yang lain ya, tentang KKO pada saat pemetaan standar isi. Oke, kita lihat contoh soalnya ya untuk C1. Misalkan begini, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Untuk melengkapi ayat tersebut, kalimat di bawah ini yang benar adalah la'allakum turhamun, innallaha tawwabur rahim, la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, in kuntum mu'minin. Nah, itu contoh soalnya. Nah, soal di samping ini ya, soal ini itu termasuk level 1 atau pengetahuan apa. Kenapa? Karena hanya membutuhkan kemampuan untuk mengingat atau menghafalkan ayat ini. Begitu ya. Nah, ini contoh soal C1. Lalu untuk C2, misalkan contohnya ini. Perhatikan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Ini stimulus ya. Oke, ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, lalu digarisbawahi. Pada penggalan ayat yang bergaris bawah di atas memiliki arti. Jadi ini memakan bangkai saudaranya, menggunjing teman-temannya, mengolok-olok saudaranya, berkasih sayang antara saudara-saudaranya, berburuk sangka dengan orang lain. Nah, ini termasuk C2 juga, termasuk ke level 1 C2, karena siswa diminta untuk menerjemahkan bagian tertentu dari ayat gitu ya. Jadi soal ini termasuk level 1 karena siswa hanya sekedar mengingat atau memahami tentang arti dari kalimat yang digarisbawahi ya. Itu contoh pertanyaan untuk level 1. Sementara untuk level 2, yang pertama adalah soal-soal pada level kognitif aplikasi itu membutuhkan kemampuan yang jelas lebih tinggi daripada level 1 ya, atau level pengetahuan dan pemahaman. Dan level kognitif aplikasi itu mencakup proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan, yaitu yang C3 gitu ya. Dan dalam tataran level berpikir itu masuk ke medium order thinking skill gitu ya. Jadi level kedua. Ciri-ciri soal pada level kedua ini adalah mengukur kemampuan menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Dan yang kedua, mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Lalu selanjutnya siswa harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi atau konsep, atau menyebutkan langkah-langkah prosedur, melakukan sesuatu untuk menjawab soal pada level 2. Jadi level 2 itu mencakup proses berpikir level 1 dan level 2. Jadi siswa baru bisa melakukan proses berpikir C3 ya, kalau dia bisa melakukan proses berpikir C1 dan C2 begitu ya. Nah, lalu selanjutnya pengetahuan tersebut digunakan pada konsep lain atau untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Namun yang perlu diperhatikan, soal-soal pada level 2 itu bukan merupakan soal-soal hot. Jadi masih kategorinya itu paling tidak medium tadi yang saya sebutkan ya. Contoh KKO yang sering digunakan, menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain. Kita lihat sekarang contoh soalnya. Misalkan ini, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah disebut dengan Asmaul Husna. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah hendaknya bisa menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan di bawah ini yang merupakan penerapan dari sifat al-adl adalah, nah itu contohnya ya, ini STEAM-nya, ini opsinya, tapi harus diperhatikan opsinya ini harus setara. Menanamkan sifat mulia dalam pergaulan, menumbuhkan cinta dalam
yang dalam kepada Allah, mengembangkan sikap senang, memuliakan tenaga, memposisikan teman perempuan dan teman laki-laki, menumbuhkan sifat suka, memaafkan kesalahan. Nah, yang tepat adalah yang D ya, karena al-adal. Tapi semuanya itu perbuatan baik. Ya, ini soalnya bagus. Ini homogen ya antara opsinya. Oke. Jadi soal di atas termasuk level 2 karena untuk menjawab soal itu siswa harus mampu memahami makna Asmaul Husna, memahami makna tersembunyi, dan bagaimana cara menerapkan konsep atau informasi dalam perilaku yang cocok dengan sifat tersebut. Oke, itu ya, itu proses berpikirnya. Contoh soal yang lain. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Amir disiplin menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu orang lain. 2. Keluarga Pak Hasan merasa bahagia walaupun hidupnya sangat terbatas. 3. Siti berusaha untuk selalu sholat secara disiplin dan 4 waktu. 4. Komar selalu mencium tangan kedua orang tua saat berangkat sekolah. Dan 5. Yusuf selalu bersyukur dan apabila mendapat nikmat dari Allah SWT. STEAM-nya, ini stimulus, STEAM-nya berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk perilaku yang mencerminkan perilaku iman kepada qada dan qadar adalah nomor, nah ini termasuk C3 karena menerapkan konsep qada qadar ya ke dalam perbuatan sehari-hari. Nah, jawabannya adalah yang nomor 2 dan 4 ya. Nomor 2 dan 5 ya. 2 dan 5 berarti yang E. Ya, karena implementasi dari perilaku iman kepada qada dan qadar. Nah, lalu contoh oke, ini penjelasannya ya. Lalu contoh berikutnya kita lihat lagi. Misalkan ini. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang berhasil menyebarluaskan Islam di Jawa dengan menggunakan media dakwah kesenian yang bernuansa Islam seperti wayang dan tembang. Dakwah tersebut mendapat tempat terbaik di masyarakat yang masih dipengaruhi kebudayaan Hindu dan Buddha. Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam dakwahnya tidak terlepas dari strategi yang didasarkan pada. Nah, ini pemahaman tentang strategi. Nah, yaitu jawabannya adalah kearifan lokal. Gitu ya. Tapi ini semuanya sepadan, homogen opsinya ya. Nah, jadi soal di atas masih termasuk level 2 atau aplikasi karena untuk menjawab soal ini siswa dituntut menerapkan konsep dalam hal ini terkait dengan dakwah sesuai dengan kehidupan tanpa harus menganalisis konsepnya. Oke. Lalu contoh yang terakhir ya, soal masih aplikasi. Misalkan ini, dalam kehidupan sehari-hari warga RW 7, jadi stimulus ya, tetap hidup rukun dan toleran meskipun terdiri atas berbagai keyakinan dalam beragama. Hal tersebut mengacu pada Quran Surat Yunus ayat 41. Nah, lalu ini STEAM-nya. Perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah yang ini ya. Wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ini terkait masing-masing beramal dengan jadi terkait agama ini ya. Berarti yang ke 3 ya, yang C yang benarnya tidak mengganggu teman non muslim yang sedang melaksanakan ibadah karena bagi kamu amalmu gitu ya, bagiku amalku. Nah, jadi itu urusan ibadah tidak, tapi yang lainnya kan positif ya, opsi-opsinya itu yang dimaksud dengan homogen gitu. Oke, itu untuk level kedua. Lalu yang terakhir untuk level 3, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat soal di level 3 ya, atau penalaran. Yang pertama, level penalaran itu merupakan level keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Karena untuk menjawab soal-soal pada level ini, siswa harus mampu mengingat, memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi nyata yang tidak rutin. Nah, jadi C4 ini melibatkan proses berpikir C1, C2, dan C3. Nah, begitu ya. Nah, lalu level penalaran mencakup dimensi proses berpikir mulai dari menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan yang ketiga mencipta. Kemudian pada dimensi proses berpikir menganalisis atau C4 menuntut kemampuan siswa yang menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, menguraikan, mengorganisir,
membandingkan dan menemukan makna yang tersirat. Lalu pada dimensi proses berpikir mengevaluasi, ya, siswa itu dituntut untuk menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan atau menyalahkan. Dan di proses berpikir C6, siswa dituntut untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah atau mengubah. Lalu soal-soal pada level penalaran itu tidak selalu soal-soal yang sulit. Jadi tingkat kesukaran soal itu tidak identik dengan level penalaran. Jadi bisa jadi level 1 itu lebih sulit soalnya daripada level 3. Terutama untuk menjawab sesuatu yang sifatnya hafalan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan. Jadi siswa untuk menemukan jawaban, dia harus melakukan penalaran, juga logika yang dia miliki, gitu. Memprediksi dan merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin, itu terutama untuk C6 gitu. Nah, lalu kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan antar konsep, dan kemampuan mentransfer satu konsep ke konsep yang lain, itu adalah C6 gitu ya, merupakan kemampuan yang sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal pada level penalaran. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan terkait pertanyaan pada level 3 adalah KKO yang sering digunakan, biasanya menguraikan, mengorganisasi, dan seterusnya, seperti yang pernah saya sampaikan di video tentang kata kerja operasional, video bagian pertama, materi pemetaan standar isi. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soal C4 penalaran. Nah, misalkan ini stimulus gitu ya. Ini stimulusnya, ini soalnya. Perilaku Umar bin Khattab pada kasus tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan kelas adalah A, B, C atau D. Ini yang jelas adil gitu ya. Sifat Asmaul Husna adil. Nah, soal ini termasuk level 3 dalam sub penalaran, yaitu memproses dan mengintegrasikan informasi. Jadi memproses informasi ini lalu mengintegrasikannya dengan ini ya, memproses informasi tentang makna Asmaul Husna, isi cerita, pemahaman makna yang tersembunyi dari cerita tersebut, sampai menyimpulkan menjadi jawaban yang benar di antara 5 opsi ini, yaitu yang ini ya, yang C ya. Panji telah melakukan kesalahan kepada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi, yang seperti yang dilakukan oleh Umar terhadap putra dari gubernur Mesir Amr bin As yang memukul seorang petani gitu ya. Dan Umar menghukum dia. Oke, lalu contoh berikutnya adalah contoh masih contoh level penalaran. Misalkan ini C5 ya. Contohnya nih. Ya. Hari akhir adalah hari di mana umat manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup manusia di dunia. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan kenikmatan di surga, sedangkan orang-orang yang ingkar dan berbuat maksiat kepada Allah akan mendapat siksa yang amat pedih di neraka. Nah, lalu siswa diminta bagaimana sebaiknya orang-orang beriman kepada hari akhir berperilaku. Jadi siswa diminta untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan oleh orang yang beriman ya, perilaku apa yang harus ditunjukkan sebagai wujud bentuk keimanan terhadap hari akhir. Ada A, B, C, D atau E. Nah, itu contoh soal C5. Jadi contohnya yang mana? Ini ya, D ya, jawabannya ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi akan datangnya hari kiamat dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Oke, lalu contoh yang ketiga, yang terakhir itu contoh soal pertanyaan untuk level 3 tapi yang C6 ya. Ini yang cukup agak sulit. Nah, misalkan contohnya begini. Perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas, jadi ini stimulusnya ya, dari strategi yang dilakukan para pendakwah saat itu. Strategi yang dilakukan antara lain dengan cara perdagangan,
dan perkawinan, gerakan dakwah keliling, membangun lembaga pendidikan baik formal atau maupun non formal, kajian tasawuf dan tarekat, serta kesenian. Hal ini menginspirasi dakwah pada era milenial. Terkait narasi di atas, nah ini STEAM-nya ya. Berikut yang tidak termasuk contoh strategi dakwah di era milenial adalah jadi siswa diminta untuk menerapkan konsep dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam pada masa perkembangan dengan memilih strategi yang cocok atau strategi dakwah di era milenial. Nah, jadi yang tidak termasuk strategi dakwah ya, ini berarti yang D nih ya, mengkaji tasawuf dan seremonial beribadah. Gitu. Jadi soal ini termasuk soal level 3 atau soal HOTS. Nah itu langkah kelima ya, ketentuan-ketentuan dalam membuat soal. Sekali lagi untuk rincian kaidah-kaidahnya Anda silahkan tonton video saya tentang kaidah-kaidah penulisan soal ya. Nah, kita lanjutkan ke yang langkah terakhir yaitu membuat pedoman penskoran. Nah, bentuknya seperti ini pedoman penskoran. Jadi untuk multiple choice seperti ini. Jadi kalau dijawab benar siswa dapat skor 1, kalau dijawab benar siswa dapat skor 3. Jadi bisa sama atau bisa berbeda semuanya 1. Tapi menurut saya tidak adil gitu ya. Kenapa? Karena level C1 dengan level 1, level 2 dibandingkan dengan level 3 itu bobotnya berbeda dan siswa pun butuh waktu untuk menjawabnya. Jadi saran saya bobotnya dibedakan. C1 misalkan nilai level 1 nilainya 1, L2 nilainya 2 dan level 3 nilainya 3. Nah, itu yang ini seperti pedoman penskoran. Kalau untuk esai seperti ini rubrik ya. Misalkan ini soalnya, ini kunci jawaban, ini skornya. Jadi untuk poin A jelaskan apa yang dimaksud najis. Nah, ini itu skornya 3. Lalu untuk pembagian najis atau klasifikasi yang disebut contoh itu untuk najis setiap definisi, misalkan najis muafafah 2 ya. Untuk najis mutawasito kalau dijelaskan 2, najis mugoladoh dijelaskan itu 2. Lalu cara membersihkan najis kalau dijelaskan masing-masing nilainya 2 ya. Nah, yang ini ya, ini untuk pembagian najis kan. Jadi masing-masing 2 jadi total 6. Untuk yang ini cara membersihkan najis totalnya 6. Jadi total soal isai itu yang 3 soal tadi totalnya 15. Ini ya. Nah, itu cara membuat pedoman penskoran nilai. Nah, itulah 6 langkah ketika Anda akan menyusun soal, memeriksa KD dan menyusun tes ya, memeriksa KD dan indikator, menetapkan tujuan, membuat tabel spesifikasi, menetapkan kisi-kisi soal, menyusun soal dan membuat pedoman penskoran. Sekira itu akhir dari video kedua. Mudah-mudahan bisa membantu Anda semakin paham tentang bagaimana cara atau langkah-langkah penyusunan tes. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.